Setelah kamu meninggal, Ratu Wanita benar-benar menyesal. Dia seperti orang gila, mencari jejakmu kemana-mana. Bahkan rela mengorbankan segalanya, hanya demi bisa bertemu denganmu sekali lagi. Meskipun itu dalam mimpi, karena dia salah paham terhadapmu yang sangat dia cintai. Namun yang aku terima malah segelas anggur beracun. Kamu berpindah ke dunia wanita, dan menjadi pangeran jahat dari dinasti Zhou. Betapa kejam hatimu, aura pembunuhan yang dingin menyelimuti. Tidak baik, kamu melihat dirimu yang mengenakan jubah merah yang penuh kegembiraan. Wajahmu berubah sedikit. Hari ini adalah hari pernikahan pangeran jahat ketiga dan Ratu Feng Huojun. Feng Huojun, sang wanita utama, adalah kecantikan luar biasa yang mempesona seluruh negeri. Memiliki bakat luar biasa, dia bahkan dianggap sebagai jenius yang langka muncul sekali dalam 1000 tahun. Sedangkan kamu hanyalah pangeran ketiga yang tidak disukai di dinasti Zhou. Feng Huojun jatuh cinta padamu dan mengatasi banyak hambatan demi kamu, membantumu meraih tahta. Hari ini kalian berdua akan menikah. Kamu khawatir Feng Huojun yang terlalu kuat akan mengguncang kekuasaanmu, mulai memiliki niat membunuh, lalu meracuni anggur. Sayangnya, Feng Huojun sangat kuat. Dia tidak mati dan malah membunuhmu. Feng Huojun menebas segala halangan, menguasai politik, tangannya penuh dengan darah. Pendaki tangga kekuasaan, menjadi kaisar yang kejam, akhirnya menjadi ratu wanita yang brutal. Saat ini Feng Huojun sudah mencapai puncak sebagai seorang master, sedangkan kamu hanya berada di tahap awal dari tubuh alami. Jika Feng Huojun ingin membunuhmu, dia hanya perlu melambaikan tangannya. Kamu melihat meja di depanmu. Di atasnya ada sebuah kendi anggur, berisi racun mematikan Huang Kuan-san, yang membuat para praktisi bela diri ketakutan. Pangeran ketiga meracuni Feng Huojun, namun dia malah dibunuh balik. Jika tidak meracuni, apakah hasilnya bisa berbeda? Kamu bergumam. Saat itu, di dalam Feng Luan Palace, aku ternyata terlahir kembali menjelang malam pernikahan. Feng Huojun mengenakan gaun merah panjang, dengan jubah merah dan mahkota angin emas di kepalanya. Yeling Tian, mengapa aku begitu mencintaimu? Saat kamu sedang tidak disukai, aku datang mendekat dan berusaha membantu sekuat tenaga. Feng Huojun bergumam, ketika kamu berkata ingin merebut tahta, aku dengan penuh keyakinan membersihkan segala hambatan untukmu. Suhu di sekitar aula turun drastis. Seakan-akan ingin membeku, dia mengambil sebuah pedang indah dari lemari, menyembunyikan pedang itu di balik lengan bajunya, lalu berjalan keluar dengan ekspresi datar. Keningmu berkerut, sesuai dengan aturan pernikahan. Saat ini, kamu seharusnya pergi ke istana Feng Luan untuk minum minuman pernikahan bersama Feng Huojun. Lalu malam pertama di kamar pengantin. Namun, bawah sadarmu tidak ingin bertemu dengan wanita itu. Suara petir yang sangat keras terdengar. Perasaan cemas semakin kuat. Ada yang tidak beres. Hatimu terasa aneh. Dan saat kamu hendak pergi, seorang wanita cantik dengan mahkota Feng masuk. Elegan, anggun, dan memiliki aura yang luar biasa. Semua itu terlihat pada dirinya. Kamu memandang Feng Huojun yang ada di depanmu, sedikit terpesona. Wanita ini memang sangat cantik, tak ada tandingannya. Sebagai seseorang dari dunia modern, tentu kamu sudah melihat banyak wanita cantik. Namun tak ada yang bisa menandinginya. Sayangnya, wanita yang semakin cantik, semakin berbahaya. Kamu berusaha tetap tenang. Huojun, mengapa kamu datang kemari? Feng Huojun berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Suamiku, kita seharusnya minum minuman pernikahan. Kamu tidak datang, jadi aku datang menemuimu. Kamu mengangguk dan hendak meraih minuman yang ada di atas meja. Namun di mata Feng Huojun, ada kilatan pembunuhan yang sangat kuat. Pedang di tangannya segera melesat. Kedengarannya seperti suara robekan. Darah muncrat. Pedang itu menusuk dadamu. Rasa sakit yang tajam menyengat. Tubuhmu bergetar. Pupilmu menyempit. Kepala terasa berputar. Seluruh kekuatanmu hilang begitu cepat. Hampir jatuh ke lantai. Kamu dengan susah payah mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Feng Huojun. Wajahmu tampak sangat pucat. Kamu tidak mengerti mengapa Feng Huojun menyerangmu. Tiba-tiba terdengar suara pi. Feng Huojun segera mencabut pedangnya yang berlumuran darah. Dia tertawa sinis dan berkata, bagaimana rasanya efek dari Huang Kuan-san? Tenang saja, sekarang kamu hanya akan kehilangan semua kekuatanmu. Tunggu sebentar, hatimu akan terasa seperti ditusuk, perutmu akan terbelah. Kamu wanita gila, kamu memarahinya. Hahaha, kamu benar, tapi ekspresimu yang marah ini benar-benar membuatku sangat senang. Feng Huojun tertawa puas. Melihat Feng Huojun yang begitu puas, hatimu terasa sangat tidak senang. Toh akhirnya kamu akan mati. Kamu langsung memeluk pinggang ramping Feng Huojun. Langsung mencium bibir merahnya yang cerah. Sentuhannya lembut dan hangat. Namun, saat ini kamu merasa sakit luar biasa. Tentu saja, kamu tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada. Kamu menggigitnya dengan kuat. Feng Huojun merasa terkejut. Rasa sakit langsung menyerangnya. Wajahnya berubah suram, dan dia segera mendorongmu. Dengan ekspresi jijik, dia mengusap bibirnya. Sudut mulutnya terluka. Feng Huojun berkata dengan suara dingin. Racun Huang Kuan-san tidak akan pindah begitu saja ke tubuhku. Jika kamu sekarang berlutut memohon padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu sebuah akhir yang cepat. Kamu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak ingin berurusan dengan wanita gila ini. Kamu menggertakkan gigi. Dengan susah payah berjalan keluar aula. Baru saja datang ke dunia ini. Dan sekarang hampir mati.
Setidaknya kamu harus melihat pemandangan di luar aula. Siapa tahu setelah mati kali ini, mungkin kamu bisa kembali. Pergilah, lihatlah pemandangan gunungmu yang terakhir. Jangan biarkan ada penyesalan. Feng Huojun tertawa dingin, berdiri di samping tanpa menghalangi. Setelah keluar dari aula, tak lama kemudian, kamu hanya merasakan rasa sakit di seluruh tubuh, kepala pusing. Tiba-tiba kamu terpeleset, sepertinya jatuh ke dalam sebuah kolam. Ding, sistem pemantauan mendeteksi bahaya kehidupan. Sekarang mengikat sistem undian keabadian. Ikatan berhasil, teknik Dazu Kaisar. Kamu sangat bersemangat. Akhirnya datang juga. Hadiah diterima. Kamu merasakan bahwa racun Huang Kuan-san sudah hilang. Kamu tidak bisa menahan kegembiraan. Tiba-tiba, rasa robekan yang mengerikan datang. Kamu merasa tubuhmu tertusuk rasa sakit, lalu kehilangan kesadaran. Suara ledakan terdengar. Senyum di wajah Feng Huojun menghilang. Dia diam-diam menatap kendi di meja. Dengan ekspresi kehilangan, dia berkata, Yeling Tian, kamu tahu aku mencintaimu sampai mati. Jika kamu meragukanku, aku bisa pergi kapan saja. Mengapa harus seperti ini? Setelah kamu mati, dia merasakan kehilangan dan kebingungan yang aneh. Seperti daun yang terjatuh, dia merasa seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ada kelelahan dan kebosanan yang aneh. Dia mengambil kendi dan melepaskannya perlahan. Kendi itu jatuh ke tanah. Airnya tersebar. Feng Huojun mengerutkan kening sedikit. Karena air dari kendi tidak merusak permukaan tanah. Mengapa bisa begini? Feng Huojun terkejut sejenak. Huojun, kau, suara yang rumit terdengar. Tiba-tiba, seorang pria mengenakan jubah hitam, dengan alis tajam dan mata yang bersinar, masuk ke dalam ruang besar. Namanya Ji Cheng, seorang jenderal besar dari dinasti Dazhou yang memegang 100.000 tentara. Setelah kematian Raja dinasti Dazhou sebelumnya, dia sebenarnya berniat memberontak untuk merebut kekuasaan. Namun, dia memilih untuk tunduk pada Feng Huojun, yang membuat banyak orang bingung. Semua sudah terlihat jelas. Feng Huojun berkata dingin. Kau melihatnya? Ji Cheng menghela napas. Ya, aku melihatnya. Dia jatuh ke dalam sumur Hades dan hancur berkeping-keping. Aku tidak pernah menyangka kau akan melukai dirinya. Feng Huojun tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Dia perlahan membuka mulutnya. Aku ingat pertama kali aku bertemu denganmu. Kamu berkata ingin menjadi Kaisar Dazhou. Sekarang, kamu bisa mewujudkannya. Ji Cheng menggelengkan kepala. Matanya penuh dengan kelembutan. Kau tahu isi hatiku. Jika aku harus memilih antara kerajaan dan dirimu, aku selalu akan memilihmu. Feng Huojun mengangkat tangannya, mencegah Ji Cheng untuk melanjutkan. Dia berkata dingin, tidak perlu membicarakan hal ini lebih lanjut. Sekarang aku ingin sesuatu. Kamu pergi persiapkan sekarang juga. Dazhou tidak boleh tanpa pemimpin. Bahkan sehari. Ji Cheng tampak suram. Namun, dia tetap memberi hormat. Kemudian, dia menyerahkan surat kepada Feng Huojun. Ini adalah surat yang jatuh dari tangan Yeling Tian sebelum dia terjatuh ke dalam sumur Hades. Feng Huojun dengan santai menerima surat itu. Ji Cheng berbalik dan meninggalkan ruang besar. Feng Huojun membuka surat itu. Saat dia melihat isinya, tubuhnya bergetar. Wajahnya berubah pucat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melemas. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Kerajaan ini indah. Ku berikan padamu. Ku ingin pergi. Semoga kau menjaga dirimu. Yeling Tian. Feng Huojun menunjukkan ekspresi panik. Air matanya langsung mengalir. Dia segera berlari keluar ruang besar. Ji Cheng terkejut sejenak. Feng Huojun sama sekali tidak peduli padanya. Segera mengikuti jejak darah di sampingnya. Berlari menuju kolam yang tidak jauh. Kolam itu masih menyisakan jejak merah darah. Tanpa ragu, Feng Huojun berniat melompat ke dalam kolam. Ji Cheng berubah wajah. Segera dia menariknya. Apa yang kau lakukan? Feng Huojun tampak mati rasa, terjatuh ke tanah. Dia memeluk lututnya, menangis. Yeling Tian, kau penipu. Mengapa kau menipuku? Hanya keinginan pribadimu saja. Namun, dia membunuh Yeling Tian yang sebenarnya. Karena mimpi ini, dia membunuh pria yang paling dia cintai. Rasa sakit yang tajam datang begitu saja. Feng Huojun langsung memuntahkan darah segar. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Huojun, Ji Cheng berubah wajah dengan sangat cepat. 18 tahun kemudian, di kota Changyun, Lou Tingsui, seorang pria tampan, dengan sikap malas, sedang berbaring di pangkuan wanita berbaju biru, menikmati anggur ungu yang diberikan wanita itu. Tuanku, kita harus pulang. Wanita berbaju biru berkata lembut, dengan tangan kecilnya, membersihkan cairan di sudut mulut pria itu. Dia menjulurkan lidahnya, menjilat tangan wanita itu dengan lembut, tersenyum. Bermimpi tidur di pangkuan wanita adalah impian yang diinginkan oleh banyak pria. Wanita berbaju biru menatapnya, bingung. Kemudian, dia menoleh keluar jendela dan bergumam. Apapun yang terjadi, kau adalah putra ketiga dari Tianmen. Mendengar itu, pria itu dengan wajah enggan bangkit dari pangkuannya. Namun, dia tidak tahu, pada saat itu, sang ratu berada dalam posisi lemah di hadapan cahaya misterius. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memandang pria itu. Ling Tian, takdir akhirnya membawaku untuk menemukanmu.